Kisah Sanim, mantan tukang becak tak tamat SD yang sukses jadi pengusaha garam. Seberapa tingginya jenjang pendidikan ternyata tidak selalu berpengaruh kepada kesuksesan seseorang. Banyak orang sukses di dunia yang tidak memiliki gelar dari pendidikan yang tinggi. Sebut saja Bill Gates yang memutuskan untuk berhenti kuliah setelah mengenyam pendidikan di Universitas Harvard selama 2 tahun. Meski begitu, ia bisa fokus pada bisnisnya dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Indonesia pun punya sosok yang serupa, seperti Bob Sadino. Ia juga tak menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, namun bisa menjadi pengusaha sukses. Begitu pula yang terjadi pada seorang tukang becak di Cirebon satu ini. Ialah Sanim, ia bukanlah orang dengan pendidikan tinggi. Bahkan, kelas 4 SD pun tidak selesai. Berawal dari tak memiliki pendidikan tinggi, Sanim bingung mau bekerja apa. Ia pun memilih untuk bekerja sebagai tukang becak. Setiap pagi sampai sore, ia mengayuh becaknya untuk mencari nafkah. Hal ini ia lakukan selama 2 tahun lamanya. Meski bekerja seharian setiap hari, penghasilan dari mengayuh becak hanya bisa menutupi kebutuhannya sehari-hari. Ia harus memutar otak untuk mendapatkan uang tambahan. Tak jarang Sanim harus utang kepada keluarga dan tetangga karena hasil yang didapatkan sangat minim. Memutuskan berhenti jadi tukang becak, Sanim mendaftar sebagai buruh di sebuah pabrik. Kala itu, ia dan teman-temannya mendaftar karena pabrik tersebut sedang membuka lowongan besar-besaran. Meski minim pengalaman dan pengetahuan, Sanim tetap maju untuk mendaftar. Ia berharap bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluarga dengan menjadi buruh pabrik. Meski nantinya, ia berkemungkinan besar menjadi kuli angkut pabrik, tak menjadi masalah baginya. Mengingat hal ini lebih baik daripada membecak yang sudah sangat jarang penumpang. Benarlah yang dipikirkannya, lambat laun keuangan keluarganya mulai membaik daripada saat ia menjadi tukang becak. Sayangnya, ia hanya bertahan selama 2 bulan dan keluar dari pabrik garam tersebut. Sanim memilih untuk membuka usaha sendiri setelah melihat potensi bisnis garam yang bisa ia kembangkan. Bersama istrinya, ia mendirikan produksi garam di sekitar area rumahnya. Lambat laun, usahanya semakin berkembang. Namun, Sanim terkendala masalah modal. Ia memutuskan untuk meminjam bank, tapi banyak yang menolaknya karena keadaan tempat produksi yang dinilai tidak akan profit. Beruntung masih ada bank yang memberikan pinjaman, sehingga usahanya masih bisa maju. Usaha keras mantan tukang becak ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Laba dari pabrik garam miliknya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jika garam sedang naik harga, laba bisa mencapai lebih dari $500 miliar. Sosok yang dulunya tukang becak ini pun bisa memiliki 2 pabrik besar sebagai tempat industri garam. Dalam satu hari, bisa mencapai 6 truk besar yang mengangkut garam dari pabriknya. Ratusan orang pun sudah bekerja di bawah naungannya. Tak hanya itu, Sanim juga punya 10 mobil berkat hasil dari produksi garam miliknya. Kisah Sanim ini seharusnya memberikan motivasi pada diri kita. Seorang tukang becak ternyata juga memiliki kesempatan sukses sama dengan para sarjana. Semua tergantung kemampuan keras pada diri sendiri. Apakah mau seperti ini saja atau menjadi lebih baik dari sebelumnya?